kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam menghadapi hari-hari depan yang tidak kami ketahui, kami memerlukan Engkau, Yesus. Kami memerlukan Tuhan berjalan di depan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau selalu memegang kami, Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, Tuhan. Pimpin langkah kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama-Mu, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, Bapa. Dan kami akan melewati tahun-tahun berikutnya dengan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu melindungi kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian pengagungan kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Worship for healing. Pujian pengagungan, penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau sungguh Bapa kami yang kekal, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi kita mau katakan, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku, ku dapat
Sungguh Kau Bapa kami yang kekal, ajaib dan sungguh tidak pernah kami pikirkan segala rencana-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat tiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata Ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sungguh Kau Bapa kami yang baik. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal
adalah seorang raja yang biasa seperti manusia pada umumnya. Jauh dari kesempurnaan, bahkan begitu banyak kejahatan dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menyebutnya sebagai seorang yang berkenan kepadanya. Tahukah saudara bahwa ada salah satu dosa kejahatan Daud yang mungkin jarang dibahas, yaitu bagaimana dia pernah berpura-pura menjadi gila, tidak waras. Karena begitu takutnya Daud terhadap Raja Abimelekh. Pada saat itu dia sedang dalam pelarian, dan ketika dia memasuki wilayah Raja Abimelekh, dia takut ketangkap. Itu sebabnya dia berpura-pura menjadi orang gila. Sampai air liurnya meleleh-leleh sambil menggaruk-garukan kukunya ke pintu gerbang. Sampai Raja Abimelekh berkata, "Kekurangan orang gilakah aku?" katanya. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 34. Bagaimana dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras. Pikirannya di depan Abimelekh sehingga dia diusir lalu pergi. Setelah beberapa saat Daud merasakan betapa dia menjadi seorang yang begitu pengecut. Dia jatuh di dalam dosa dan dia berkata kepada Tuhan, "Hai jiwaku, biarlah mulutmu selalu menceritakan, memuji-muji Tuhan. His praise shall be continually be in my mouth." Pujiannya biarlah senantiasa ada di dalam hatiku. Hari ini ketika saudara sedang memuji menyembah Tuhan di dalam worship for healing, mungkin ada kesalahan, kejahatan, dosa yang kita lakukan. Kita merasa tidak berkenan. Tapi biarlah seperti Daud, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan betapa baiknya Tuhan, Bapa yang baik. Betapa dia menyediakan keajaiban mujizat di depan kita. Hari ini kita merenungkan rahasia mengalami kebaikan Tuhan. Dari Mazmur pasal 34. Yang pertama adalah kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti dikatakan di dalam ayat 5 Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, jika kita mencari manusia, kita bisa ditolak loh. Apalagi jika saudara sedang ada masalah. Tidak ada orang yang mau berdekatan dengan orang yang punya masalah. Tapi jika saudara mencari Tuhan, sekali-kali Ia tidak pernah menolak kita. Pemazmur Daud berkata, "Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri kembali." Karena Dia sekali-kali tidak pernah menolak kita. Rahasia yang kedua, setelah kita benar-benar sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, memulihkan sukacita dan damai sejahtera kita. Rahasia yang kedua, alami kebaikan Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7 Mazmur 34. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan bukan hanya pribadi yang sekali-kali tidak pernah menolak kita. Tetapi ketika kita meminta pertolongan, Dia sanggup memberikan jawaban. Dia sanggup memberikan solusi. Ada banyak mungkin sahabat kita yang baik, tetapi ketika kita menghadapi persoalan jalan buntu, mereka paling berkata, "Pak, aduh kasihan kamu ya, saya doakan ya, saya pun gak bisa berbuat apa-apa." Jelas saudara, itu menandakan manusia sangat fana dan sangat terbatas. Tidak demikian dengan Tuhan. Sudah mau alami kebaikan Tuhan? Mari berseru kepada Tuhan. Cari Dia dengan segenap hati. Ikuti saudara ibadah-ibadah di dalam doa, worship for healing dengan segenap hati. Dia berjanji sungguh-sungguh akan menjawab doa kita. Yang ketiga, bagaimana kita boleh mengalami kebaikan Tuhan? Mari kita percaya
percaya akan perlindungan Tuhan. Di dalam ayat 8 dikatakan malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia akan meluputkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia berjanji melindungi. Ini adalah kuasa yang supernatural. Mungkin manusia yang jahat berusaha menjatuhkan kita. Berusaha merusak kehidupan keluarga kita. Menghancurkan keuangan. Tapi firman Tuhan berjanji. Dia memberikan perlindungan, meluputkan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini ketika saudara memuji menyembah Tuhan, mari rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah, nikmatilah, percaya perlindungannya sekali-kali. Tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini di tahun yang baru ini, saudara masih hidup, bukankah itu anugerah? Ada orang-orang yang tidak bisa masuk tahun 2022. Waktu mereka sudah habis. Tapi kalau saudara masih bisa hidup, sehat, walaupun pergumulan kita mungkin belum selesai, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Di ayat 10 firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini janji Tuhan, tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda boleh kelaparan. Saat ini saudara, dunia mengalami krisis dalam berbagai macam aspek. Sampai binatang-binatang pun bisa alami kelaparan. Saya membaca, saya melihat di Ethiopia begitu banyak binatang-binatang yang mati begitu aja kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi ini janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan janji pemeliharaan Tuhan? Sama sekali ini firman Tuhan menjanjikan. Tidak akan kekurangan yang baik. Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang masih bertumbuh. Apalagi saudara dan saya. Jika kita mencari Dia dengan segenap hati. Dia akan memelihara kehidupan kita. Yang kelima, mari kita menjaga lidah kita. Ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara ucapkan? Waduh, apakah itu? Atau wah sial ini, wah hari ini mungkin saya tidak akan lagi dapat pekerjaan. Atau sudah akan menjaga lidah kita, membawa ucapan syukur. Ini firman Tuhan berkata di ayat yang ke-13, Mazmur 34. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara mau menikmati yang baik? Hari-hari di depan kita di tahun baru, ini betul-betul disertai kebajikan kemurahan Tuhan. Ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga, jangan bilang terus sial, bangkrut, susah, krisis, kritis dan sebagainya. Tapi mari kita menjaga lidah ini. Bawa ucapan syukur, percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakan memakan buahnya. Berkatilah anak-anakmu, berkati suamimu, istrimu, berkati dan jangan mengutuk. Termasuk kepada lawanmu, berkati kata firman Tuhan. Jika kita melakukan ini, kita akan melihat hari-hari di depan kita hari yang baik. Dan yang keenam yang terakhir. Mari kita menjauhkan diri dari yang jahat. Pergaulan yang buruk, mari kita buang semuanya. Karena sebaik apapun jika sudah bergaul dengan yang buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ayat 15, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. 6 rahasia ini, jika kita lakukan, biarlah sungguh kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Seperti yang dialami oleh pemazmur Daud. Mencari Tuhan, dan yang kedua berseru kepada Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita jaga lidah kita, dan yang terakhir mari kita jauhkan diri kita dari yang jahat. Apabila orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakannya. Amin.
Berapa banyak saudara percaya dan mau didoakan? Mari angkat tangan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Jika ada di antara anak-anakmu sedang mengalami pergumulan dalam kesesakan, biar Tuhan kami berseru mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, membebaskan kami Tuhan dari segala kesesakan kami. Kami mau menjaga lidah kami mau menjauhkan dari yang jahat. Tuhan sekarang turunkan anugerah-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jika ada yang sedang berbeban berat karena masalah pekerjaan, hutang piutang, Tuhan biar Engkau turun tangan dan melepaskan Tuhan setiap beban ini. Engkau yang sanggup memutarbalikkan Tuhan keadaan yang terpuruk menjadi keadaan yang diberkati. Tuhan, Kau pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kau beri hikmat jalan keluar untuk kami boleh melihat penyertaan dan berkat Tuhan. Rumah tangga Tuhan yang ada sedang mengalami konflik. Tuhan yang membawa pemulihan. Biarlah air yang sudah tawar Tuhan perbarui menjadi anggur yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sungguh memberkati kota dimanapun kami tinggal. Bangsa dan negara kami diberkati. Dan biarlah kami boleh alami kebaikan demi kebaikan. Keajaiban demi keajaiban. Lazarus sanggup Tuhan bangkitkan dari kematian. Biar setiap kami juga dibangkitkan dari kematian secara rohani. Kehancuran secara jiwa. Biar Tuhan membawa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik.
di tahun ini kami akan melihat kebesaran keajaiban Tuhan. Kami akan menikmatinya karena mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, terima berkat jasmani, jiwa, rohani, berkat yang tidak terduga-duga turun atas hidup. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata amin.